Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Matematika 2, Tadris Matematika IAIN Jember. Dengan mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Atar Zairozi MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistematika. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Linda Maulidia Silvi, 2. Alufatul Mukaromah, 3. Vivi Lutfiana, 4. Nur Aini, 5. Rizka Ayu Wulandari, dan 6. Haifa Subhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh para pemateri. Di sini saya Linda Maulidia Silvi akan menjelaskan tentang latar belakang dan identifikasi masalah pada saat mengajukan proposal penelitian pengembangan. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Pada dasarnya, latar belakang masalah itu berisi tentang jawaban atas pertanyaan mengapa perlu dilakukan sebuah penelitian. Pada latar belakang berisi tentang kondisi objek yang terjadi. Kondisi tersebut ada yang bersifat potensi dan ada yang bersifat masalah. Bersifat potensi berarti segala sesuatu jika dikembangkan itu akan mendapatkan nilai tambah. Sedangkan masalah itu juga bisa dijadikan potensi apabila kita dapat mendayagunakannya. Nah, masalah yang seperti telah dikemukakan itu adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu mode, pola, atau sistem penanganan yang terpadu dan efektif. Nah, data tentang potensi dan masalah itu tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan orang lain atau dokumentasi laporan dari perorangan atau instansi tertentu yang up to date. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini, itu berisi tentang berbagai masalah yang terjadi di objek penelitian. Bahasa identifikasi masalah itu berbeda dengan bahasa rumusan masalah. Kalau rumusan masalah pada umumnya dinyatakan pada kalimat pernyataan, sedangkan bahasa identifikasi masalah itu adalah kalimat negatif. Misalnya, produktivitas petani masih rendah. Jalan-jalan di desa tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kinerja guru belum optimal. Nah, dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti itu. Semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun tidak akan diteliti, sedapat mungkin itu dikemukakan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, batasan masalah mengambil dari sebagian identifikasi masalah yang telah dikemukakan. Jadi, bila identifikasi masalah ada 10, maka batasan masalah mengambil sebagian dari 10. Misalnya, mengambil 3 masalah yang akan dipecahkan dengan mengembangkan produk. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada umumnya itu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kalau dalam penelitian kuantitatif, jumlah dan rumusan masalah akan tergantung pada bentuk rumusan masalah dan jumlah variabel, atau deskriptif, komparatif, asosiatif, dan struktural. Maka jumlah rumusan masalah
dalam penelitian dan pengembangan tergantung pada level atau desain penelitian dan pengembangannya. Saya Haifa Subhan, NIM T 2018-7076. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat produk yang dikembangkan. Tujuan dalam kegunaan penelitian ini sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah. Nah, tetapi keduanya ada kaitannya dengan permasalahan. Jika rumus permasalahannya tentang seberapa tinggi nilai kreatif siswa, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan model yang efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa. Maka manfaat produknya adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa seberapa efisien produk tersebut. Selanjutnya, spesifikasi produk. Spesifikasi telah dilakukan bahwa setiap produk yang dibuat harus efektif atau mencapai tujuan dan harus efisien atau hemat bahan dan energi, praktis dalam kegunaan, dan dapat menampilkan hal yang menarik. Penentuan spesifikasi produk ini ditentukan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan produk tersebut dibuat. Dan selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori ini adalah sebuah landasan dalam penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, kajian teori ini memiliki 3 fungsi. Fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya, fungsi teori yang ketiga digunakan refleksi dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Di dalam kajian teori ini memiliki 3 landasan. Landasan yang pertama adalah deskripsi teori. Deskripsi teori ini berisi tentang penjelasan terhadap produk dan fungsi yang akan dikembangkan melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar komponen dalam produk yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Landasan teori yang kedua adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan merupakan sintesis tentang hubungan antara variabel independen atau produk dan variabel dependen sebagai hasil dari pemanfaatan produk tersebut. Contoh, jika model pembelajaran praktik kelas dapat disimulasikan dalam komputer, maka bahan praktik akan lebih hemat dan hasil belajar akan meningkat. Landasan yang ketiga adalah hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Yang dari tadi itu, dari kerangka berpikirnya itu baru kita disusun secara hipotesis. Bila kerangka berpikirnya berbunyi, jika model pembelajaran praktik kelas dapat disimulasikan dalam komputer, maka bahan praktik akan lebih hemat dan hasil belajar akan meningkat. Untuk hipotesisnya berbunyi, model pembelajaran praktik kelas yang disimulasikan dalam komputer berpengaruh positif dalam peningkatan efisiensi bahan praktik dan meningkatkan kompetensi lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode penelitian. Nah, pada bagian metode penelitian ini kita akan menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Dalam memberikan penjelasan mengenai metode penelitian ini, kita harus memberikan alasan mengapa kita menggunakan metode ini dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan alasan, kita harus membuat langkah-langkah dari penelitian yang akan kita lakukan. Langkah-langkah itu kita tunjukkan dengan sebuah bagan atau struktur.
struktur tahap-tahap yang harus kita lalui dalam melakukan penelitian ini. Nah, jadi di metode penelitian ini nanti akan ada sebuah bagan yang menunjukkan langkah yang harus kita lalui untuk melakukan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu tahap penelitian. Pada tahap ini bagian yang perlu dikemukakan yaitu di mana penelitian ini dilakukan, sampel sumber data itu dari mana, teknik pengumpulan datanya itu seperti apa, dan instrumen penelitiannya itu seperti apa, dan juga teknik analisis datanya. Nah, jadi kita harus menguraikan di mana tempat yang kita lakukan penelitian, sumber datanya dari mana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, instrumennya seperti apa, teknik analisis datanya itu seperti apa. Nah, kita harus mengemukakannya di tahap penelitian ini, yang nantinya dari hasil penelitian ini akan dibuat sebuah rancangan atau desain dari sebuah produk yang baru, seperti itu. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang rancangan dalam membuat proposal. Hasil penelitian itu digunakan untuk membuat rancangan produk. Nah, pada bagian ini perlu dikemukakan produk apa yang akan dibuat, fungsi produknya, dan juga langkah-langkah dalam merancang produk tersebut. Nah, hal-hal tersebut semuanya itu termasuk ke dalam rancangan. Kemudian setelah melalui tahap rancangan, maka selanjutnya yakni ada tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini kegiatannya itu adalah pembuatan produk berdasarkan rancangan yang telah dibuat dan pengujian produk. Nah, setelah ada rancangan maka ada pembuatan kemudian pengujian produk tersebut. Karena dalam penelitian dan pengembangan ini adalah hanya meneliti dan menghasilkan rancangan produk tetapi tidak membuat produk, sehingga tidak melakukan pengujian eksternal produk melalui pengujian lapangan. Oleh karena itu, pada tahap pengembangan hanya dilakukan pengujian internal terhadap rancangan produk yang akan dibuat. Pengujian internal dilakukan dengan mendiskusikan rancangan produk kepada para ahli dan praktisi. Pengujian internal dapat dilakukan beberapa kali sampai diperoleh rancangan yang dipandang layak untuk diproduksi. Produksi tidak dilakukan sendiri, tetapi bisa dilakukan oleh orang lain. Di sini peneliti hanya membuat itu. Setelah melalui tahap pengembangan, maka kita harus menjadwalkan penelitian dan biayanya. Yang pertama itu jadwalnya dulu. Setiap rancangan atau penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kapan diadakannya atau dilaksanakan kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja akan dilakukan dan beberapa lama akan dilaksanakan atau diselesaikan. Nah, selanjutnya yakni hitung juga biaya penelitiannya. Biaya ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan juga pendukungnya. Tingkat risiko kegiatan dilakukan, kemudian juga jarak tempat peneliti dengan tempat tinggal peneliti, serta waktu atau lamanya penelitian dilakukan. Nah, di sana itu juga termasuk ke dalam biaya penelitian. Untuk contoh sistematika proposal, silahkan dilihat di makalah ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.